Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Sansan Abdul Malik dari STCB Hukum Ekonomi Syariah, prodinya ya dari kelas B seperti itu. Oke, pada video kali ini insya Allah saya akan bahas tentang zakat surat berharga seperti deposito, terus juga tabungan, reksadana, saham, sukuk. Oke, dan juga bagaimana sih tata cara perhitungannya dan contoh studi kasusnya bagaimana seperti itu. Oke, langsung saja ya teman-teman semuanya. Yang pertama, zakat deposito. Yang dimaksud dengan deposito adalah sebuah rekening ya yang terkait oleh transaksi antara nasabah dan juga bank. Nah, terkait dengan zakat deposito ini ada dua sistem perhitungan nih. Yang pertama, bukan zakat. Yang pertama adalah deposito yang ada di bank konvensional ya. Untuk deposito jenis ini zakat hanya terkena pada uang pokoknya saja. Nah, sedangkan dari deposito itu baik diambil ataupun tidak, ini tidak terkena zakat ya. Ini tidak terkena zakat dan juga nilai zakatnya adalah 2,5% dari pokoknya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah deposito di bank syariah. Untuk deposito jenis ini zakatnya berdasarkan pada saldo akhir, nah atau memasukkan bagi hasil yang diterima yang masih ada hingga akhir tahun seperti itu. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah dari bank konvensional ya, dari deposito bank konvensional terlebih dahulu. Jika ada modal 100 juta, nah jika ada modal 100 juta, kemudian terkait dengan bunganya, ini bunga tersebut tidak dihitung zakat ya. Ini bunga tersebut tidak dihitung dengan zakat. Nah, zakatnya adalah 2,5% ini dikalikan dengan 100 juta tadi, dikalikan dengan modal tadi yaitu 100 juta. Maka hasilnya adalah 2.500.000. Itu di deposito bank konvensional. Berbeda dengan deposito yang berada di bank syariah. Nah, deposito yang ada di bank syariah contohnya seperti ini. Saya ada modal gitu ya, 100 juta. Kemudian bagi hasilnya adalah 10 juta. Kita tambahkan dulu nih, 1 juta tambah 10 juta menjadi 110 juta. Nah, zakatnya adalah 2,5%. Maka dari itu 2,5% dikali 110 juta, maka hasilnya adalah 2.750.000. Baik ya teman-teman semuanya, itu terkait dengan zakat deposito ya. Kita lanjutkan ke zakat selanjutnya. Yang selanjutnya adalah zakat tabungan. Nah, zakat tabungan ini adalah zakat yang dikeluarkan dari tabungan yang kita miliki itu, selama tabungan tersebut berupa harta yang memenuhi kriteria zakat. Kriterianya ada berapa sih? Kriterianya ada dua teman-teman semuanya. Yang pertama adalah harta tersebut berbentuk uang ataupun emas dan juga ataupun perak ya, yang merupakan milik pribadi. Ya, poinnya adalah yang merupakan milik pribadi ataupun dimiliki secara sempurna seperti itu. Nah, kriteria yang kedua adalah harta tersebut telah memenuhi batas minimal wajib zakat, dalam arti lain telah memenuhi nisabnya ya seperti itu, dan juga telah tersimpan selama 1 tahun ataupun telah mencapai haulnya seperti itu. Itu pengertian terkait dengan zakat tabungan. Kemudian selanjutnya adalah perhitungannya. Terkait dengan perhitungannya, prinsip dasar perhitungan zakat ini adalah mengeluarkan 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki jika telah memenuhi nisab dan juga haul seperti itu. Nisab emas adalah 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas ya, emas murni seperti itu. Dan juga nisab perak ini sebesar 200 dirham yang setara dengan 672 gram perak seperti itu. Sedangkan nisab uang mengikuti jumlah nisab emas yang disesuaikan dengan harganya saat itu. Misalnya nih, harga emas saat itu sebesar 500.000 per gramnya ya. Kemudian juga nominal tersebut dikalikan dengan batas nisab. Batas nisabnya adalah 85 gram seperti itu. Jadi nisab uang yang perlu dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 42.500.000. Terkait dengan hal ini ada 3 metode yang dapat digunakan dalam perhitungan zakat tabungan. Yang pertama adalah metode saldo akhir. Maksudnya adalah metode ini yang paling sering dipakai gitu, yang sering pakai di Indonesia, di mana zakat dikeluarkan ketika saldo akhir tabungan dalam setahun ini telah memenuhi batas nisab seperti itu.
Kemudian yang kedua, metode saldo terendah. Nah, metode kedua ini mengambil dari pendekatan saldo terendah, di mana tabungan wajib dikenai zakatnya jika saldo terendahnya dalam setahun ini telah melebihi nisab, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah metode saldo rata-rata. Nah, metode ketiga ini yang paling sering digunakan juga nih setelah metode saldo akhir, seperti itu. Di mana batas nisab ini dilihat dari nominal saldo. Nah, dilihat dari nominal saldo rata-rata bulanan, seperti itu. Itu terkait dengan tiga metode perhitungan dalam zakat tabungan, seperti itu. Kita lanjutkan ke studi kasusnya. Studi kasusnya seperti ini. Bila tabungan si Adnan ini sebesar 37 juta. Nah, berarti dia telah wajib zakat gitu, karena sudah lebih dari nisab zakatnya, yaitu 85 gram emas. Nah, zakatnya 2,5% dari 37 juta adalah sebesar 925.000. Jadi si Adnan ini dia wajib mengeluarkan zakatnya adalah 925.000. Itulah teman-teman semuanya terkait dengan perhitungan zakat tabungan, pengertian zakat tabungan serta studi kasus zakat tabungan. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian kita melanjutkan ke zakat selanjutnya, yaitu zakat saham. Nah, zakat saham ini adalah zakat yang dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu perusahaan terbatas. Dalam ini PT gitu ya. Nah, sesuai dengan nilai dan juga jumlah lembar sahamnya, seperti itu. Nah, zakat saham ini wajib ditunaikan jika total harga saham bersama dengan keuntungan investasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah dividen ya, sudah mencapai nisab dan juga sudah mencapai haulnya, seperti itu. Kemudian perhitungannya adalah adapun cara menghitung zakat saham ini dapat dimulai dengan mengetahui dulu batas dari nisabnya. Nisab dari zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat emas, seperti itu, setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%, seperti itu, dan sudah mencapai 1 tahun atau telah mencapai haulnya. Nah, adapun cara menghitung zakat sahamnya sebagai berikut. 2,5% dikali capital gain atau dividen tadi gitu ya. Itu terkait dengan pengertian dan juga tata cara perhitungannya, seperti itu. Kemudian kita melanjutkan ke studi kasusnya. Studi kasusnya adalah Bapak Anfar ini selama 1 tahun penuh ya, maksudnya memiliki total aset account senilai 100 juta rupiah. Jika harga emas pada saat ini adalah Rp923 per gramnya, maka nisab zakat ini senilai Rp78.455.000, seperti itu. Maka sehingga Bapak Anfar ini sudah wajib zakat gitu. Nah, zakat mah yang perlu Bapak Anfar ini tunaikan ini sebesar 2,5%, kemudian dikali dengan 100 juta tadi, maka hasilnya adalah Rp2.500.000, seperti itu ya teman-teman semuanya terkait dengan studi kasus dari zakat jenis zakat ini, seperti itu. Kita melanjutkan ke zakat selanjutnya, yaitu zakat reksadana. Nah, zakat reksadana ini dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab, seperti itu. Nah, nisab zakat reksadana ini sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu senilai 85 gram ya, senilai 85 gram emas dengan tarif zakatnya adalah 2,5% dan juga sudah mencapai 1 tahun penuh ataupun sudah mencapai 1 haul, seperti itu. Nah, perhitungannya seperti ini. 2,5% ini dikali dengan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Saya ulangi ya perhitungannya, yaitu 2,5% ini dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Studi kasusnya seperti ini. Bapak Andi ini memiliki deposito senilai 20 juta ya di bank, seperti itu. Kemudian emas batang 10 gram bernilai sekitar ya 6.520.000 ya, dan reksadananya senilai 30 juta. Kemudian nilai total aset investasi Bapak Andi ini adalah 56.520.000 ya. Nilai total aset investasinya barusan ada berapa? 56 juta ya, 56.520.000. Dengan demikian, zakat mal yang dikeluarkan oleh Bapak Andi ini dari kegiatan investasi yaitu 2,5% ini dikali dengan 56.520.000 tadi, atau senilai dengan 1.410.000 ya. Jadi
pada studi kasus ini Bapak Andi ini dia wajib mengeluarkan zakatnya senilai 1.410.000. Seperti itu teman-teman semuanya terkait dengan zakat reksadana, pengertian, perhitungan dan juga studi kasusnya. Semoga dapat dipahami ya, seperti itu. Kemudian kita melanjutkan ke jenis zakat selanjutnya, yaitu zakat sukuk. Nah, sukuk ini dia berasal dari bahasa Arab ya, seperti itu. Dan kalau misalnya dari Indonesia adalah obligasi. Ini ada dua jenis. Nah, jenis yang konvensional atau lebih dikenal dengan istilah obligasi. Nah, penanaman modal hanya menzakati pokoknya setiap tahun seperti itu. Nah, sedangkan sukuk ini yang berbasis pada akad syariah, maka untuk menghitung zakatnya harus dilihat pada setiap akadnya. Maksudnya harus dilihat pada setiap perjanjiannya seperti itu. Adapun perhitungannya adalah zakat sukuk ini sama seperti halnya dengan zakat mah seperti itu. Atau perniagaan yang lainnya juga ini sama, yaitu 2,5% setiap tahunnya. Namun suku yang wajib dizakati adalah bagi mereka saja nih, bagi mereka yang memang menanamkan uangnya itu minimal 25 juta. Nah, bila mana di bawah angka itu, maka tidak diwajibkan baginya untuk berzakat. Seperti itu ya teman-teman semuanya terkait dengan zakat suku. Oke, teman-teman semuanya, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video pada kali ini, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kalian semuanya yang telah menonton. Jangan lupa terus menonton video-video yang saya selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.